ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini. Bapa, sebentar kami akan mengantar hamba-Mu, anak-Mu yang Kau kasihi, yang telah Kau panggil ke tempat peristirahatan terakhir. Biar sebelum kami meninggalkan tempat ini, Tuhan boleh berikan kepada kami untuk kami renungkan pesan-pesan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, jalan-Mu tak pernah dapat kami selami. Rancangan-Mu setinggi langit dari bumi. Tapi satu hal kami percaya, rancangan-Mu adalah indah. Dan setiap rencana-Mu adalah yang terbaik bagi kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah ini di dalam tangan pimpinan-Mu. Roh Kudus beracaralah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan. Mari kita sejenak kita akan renungkan ya, sebelum kita mengantar hambanya, anaknya, sahabat kita semuanya ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kita tahu semua adalah rencana Tuhan. Tidak ada seorang pun yang berkuasa atas yang namanya hari kematian. Itu mutlak hak dari Tuhan yang menentukan semuanya. Tapi satu hal yang kita percaya, di balik semua yang kejadian, Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa. Dan itulah yang terbaik bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Saya akan mengajak kita membuka di dalam kitab Pengkhotbah, pasal 7, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Pengkhotbah pasal 7 ayat yang pertama. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Saya mendengarkan semalam Pak Kurniadi ya, mengatakan ada quote yang luar biasa bagus ya. Saat aku lahir, aku menangis sekencang-kencangnya. Orang di sekitarku semua tertawa, bahagia, gembira. Tapi di saat aku meninggal, aku tertawa, aku bahagia. Sementara di sekitarku semuanya menangis karena kehilangan. Ada sesuatu hal yang itulah yang namanya kehidupan. Kenapa kita bisa tertawa? Saya percaya Pak Yupo, demikian juga dia bahagia. Karena tugas sudah selesai. Karena di dalam kitab Wahyu dikatakan ayat 4, pasal 14 ayat yang 13b, berbahagialah orang yang mati. Yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Tugasnya sudah selesai. Dan saya percaya saat ini, Pak Yupo, dia berbahagia. Karena di 1 Tesalonika 4 ayat 13 juga dikatakan, yang B ya, kalau mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Saat ini dia ada di Firdaus bersama dengan Tuhan Yesus. Sesuatu yang luar biasa, jerih lelahnya telah selesai. Tidak lagi ada yang namanya penderitaan, tidak lagi yang pusing, stres, gak ada lagi. Dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan saya percaya juga, seperti dengan Rasul Paulus katakan, ya di 2 Timotius 4 atau 7, Pak Yupo juga masih mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Saya percaya, Pak Yupo juga punya iman seperti ini. Dia telah menyelesaikan tugasnya. Dia telah menyelesaikan apa yang ditaruh Tuhan kepada dia.
di dalam menjalani kehidupan ini. Karena kita tahu, segala sesuatu Tuhan yang buat pasti punya tujuannya masing-masing. Sama kita juga semuanya. Kita ada, Tuhan punya tujuan buat kita. Itu yang harus kita cari dan itu yang harus kita genapi. Tugas yang diberikan Tuhan buat kita. Pak Yupo telah menyelesaikan tugasnya. Kita yang masih ada di sini. Masih berjuang semuanya. Tadi dikatakan, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Minyak yang mahal parfum berapapun, harganya berapa juta pun, masih kalah dikatakan dengan nama yang harum. Apa maksudnya nama yang harum? Saat kita dipanggil, kira-kira legasi apa yang akan kita tinggalkan? Warisan apa yang kita tinggalkan? Apa kata orang terhadap apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan ini? Saya percaya, nama harum, dia sandang, Pak Yupo Sandang. Saya melayani bersama dia 24 tahun. Dan saya kenal beliau 24 tahun sudah. Siap mulai di Gajah Mada, sampai di Cek-4, semuanya kita melayani sama-sama. Dan saya tahu persis bagaimana Pak Yupo. Seorang yang punya integritas yang tinggi. Kalau dia mengatakan sesuatu, ya boleh, saya mau. Dia akan lakukan sampai selesai. Tapi tidak, ya tidak. Itu suatu integritas. Satunya kata dan perbuatan. Dan ada hal lain lagi, itu tentang ketaatannya. Saat gembala kita yang almarhum Pak Yopi, waktu itu suruh kemana pun, dia jalanin semuanya. Dan setia. Bukankah itu yang Tuhan inginkan? Ketaatan dan setia, kesetiaan itu. Dan dia jalani sampai pada akhirnya. Sampai akhir Tuhan telah selesai. Tugasnya telah selesai. Dan hal yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana dengan kita yang telah mendapatkan warisan ini, legasi ini semua. Kita harus menggenapi lagi. Kita harus menjalankan apa yang telah dirintis oleh Pak Yupo. Tugas kita, baik di dalam keluarga, ayo teruskan. Apa yang telah dilakukan, apa yang menjadi karakter dari Pak Yupo kepada anak cucu nantinya semuanya. Suatu integritas. Dan hal yang sangat penting sekali dalam kehidupan ini. Kalau kita mau dipandang oleh orang, apalagi berkenan di hadapan Tuhan. Selalu jalankan apa yang telah diwariskan. Jangan disia-siakan. Bagi untuk jemaat di WTC, apa yang menjadi visinya Pak Yupo untuk gereja di WTC? Ayo terus capai visi itu. Demikian juga di tempat kerja. Saya percaya visinya luar biasa. Tugas buat kita semuanya. Mereka yang terlibat di dalam visi ini untuk menggenapi visi itu. Dia sebagai gembala, dia sebagai pemimpin, dia sebagai kepala keluarga, seorang suami, seorang ayah, seorang kakek, opa. Kami percaya apa yang ditinggalkan semuanya itu adalah luar biasa. Tugas kita semuanya yang terlibat di dalamnya. Selesaikan, maksimalkan apa yang menjadi visinya. Karena saya percaya, itu adalah apa yang ditanam. Dan selalu ditabur, yang ditaburkan. Ayo bagaimana untuk menumbuhkan semuanya ini. Dan mengenapi. Sehingga boleh apapun yang telah dilakukan Pak Yupo, supaya boleh berbuah. Dengan buah-buah yang manis, yang memberkati setiap orang. Perjalanannya telah selesai. Kita semua belum selesai. Banyak hal yang harus tugas kita. Tuhan membuat kita mempunyai tujuan masing-masing. Punya rencana dalam kehidupan kita. Tidak sama, tidak harus jadi gembala, tidak harus jadi pemimpin. Tapi apapun yang Tuhan taruh pada kita, ayo lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Talenta yang telah Tuhan kasih taruh kepada kita. Gandakan. Selalu berbuat yang terbaik seperti untuk Tuhan. Seperti dalam Kolose 3:23. Ya. Perbuatlah semuanya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Di saat kita fokus kita hanya kepada Tuhan.
Tuhan yang menyediakan semuanya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Di saat kita berharap hanya kepada Tuhan, Dia akan selalu buka jalan. Tidak ada pernah ada jalan yang namanya buntu di dalam Tuhan. Dan selalu Dia menyediakan. Dan selalu ingat, rancangannya adalah yang selalu yang terbaik. Rancangannya bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera dan hidup yang penuh pengharapan. Kita masih berjuang. Kita mau mengakhiri nantinya juga sama dengan Pak Yupo. Tidak ada penderitaan lagi. Dan kemudian hidup kita tetap selalu berkenan dan kita harus jaga kekudusan kita. Kita tahu perpisahan ini hanya sementara. Dia sudah bersama-sama Tuhan Yesus. Di saat kita nanti dipanggil dan kita meninggal di dalam Yesus, kita akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dengan mereka yang telah mendahului kita. Perpisahan ini sementara. Dan kita tahu arahnya kemana, kita mau kemana. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang mengecewakan. Di dalam Tuhan Yesus semua indah. Dan kiranya kita juga percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna adanya. Untuk keluarga yang ditinggalkan, si Ati, Stevi, Yohanes, Lena, saya percaya. Nanti akhirnya kita akan tahu kenapa kok Tuhan panggil sedemikian mendadaknya. Tapi satu hal memang seperti demikianlah. Mereka yang meninggal mendadak, yang meninggal senang aja udah gak selesai. Tapi yang ditinggal repot, kaget, gak siap. Oleh karena itu, saya juga menghimbau pada saudara-saudara semuanya, kalau kita mengasihi orang yang kita kasihi, mungkin itu suami kita, mungkin istri kita, anak kita, saudara kita, orang tua kita, kasihilah selagi mereka masih bisa merasakan kasih itu. Kalau pada akhirnya mereka sudah terbujur, penyesalan yang ada. Kenapa dulu saya gak gini? Kenapa dulu saya gak gini? Ayo selalu lakukan yang terbaik buat orang yang kita kasih. Karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu. Kasihnya tidak ada embel-embelnya, tidak ada motivasi, tidak ada apa. Tapi Dia mengasihi sepenuhnya. Dan mari Tuhan juga mau kita mengasihi sesama. Sesama siapa yang perlu kita kasih? Pertama tentu ada yang di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Istri kita, suami kita yang menjadi pilihan kita, anak-anak kita. Lebih hasil daripada kasih. Dan orang tua kita yang telah membesarkan kita, melahirkan kita. Kita tidak bisa milih kita lahir dari orang tua siapa. Tapi Tuhan kasih tugas. Peliharalah orang tua. Kalau anak-anak, masih anak kecil, kalau nanya suatu pertanyaan diulang-ulang, lucu. Anak kecil makan belepetan, lucu. Tapi kalau udah orang tua, pada suatu saat sama. Akan seolah-olah kembali seperti anak kecil. Kalau ada pertanyaan diulang-ulang, kadang-kadang jadi sebel. Apakah kita ingat dulu waktu kita tanya, begitu orang tua kita gak pernah jemu-jemunya mengulang-ulang jawabannya. Bagaimana saat makan kececeran, orang tua kita apakah marah kita? Tidak, tapi dengan kasih, membersihkan semuanya. Kita kembalikan kasih itu. Mari dalam keluarga kita, kepada komunitas kita, teman-teman kita seiman, kemudian teman-teman kita semuanya. Mulai terapkan yang namanya hukum kasih. Kasih Tuhan Allahmu. Kita ngomong kasih Tuhan Allahmu, Tuhan minta kita kasih sesama. Karena sesama kita adalah ciptaan Tuhan, Dia adalah sama anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, buat anak-anak, tolong sampaikan ke Yohanes, Stevi, ya. Mama sudah sendiri. Perhatikan. Dalam keadaan apapun perhatikan. Lena ada di tempat jauh. Tapi sekarang komunikasi tidak ada hambatan lagi. Bisa video call, bisa ayo ajak terus. Karena dengan ditinggalkan mendadak ini adalah sangat-sangat berat. Ya. Yang biasanya ada diajak bercanda, diajak komunikasi, hilang. Ayo mulai, anak-anak perhatikan. Jangan dia merasa sendiri, tetap masih ada yang menyertai.
Tapi satu hal kita percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Demikian juga dengan jemaat, dengan yang di gereja. Ayo, teruskan, genapi visi dari Pak Yupo. Apa yang ingin dicapai. Demikian juga di kantor, di tempat usahanya. Genapi. Lakukan yang terbaik. Dan saya percaya, Tuhan yang akan memberi berkat semuanya. Tuhan yang membalas semuanya. Karena kita telah melakukan apa menjadi bagian kita. Saya tidak akan panjang lebar, hanya ingin mengingatkan itu tadi. Untuk keluarga, mama sendiri, perhatikan. Semuanya bisa berubah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok pun, nggak tahu. Kapan pandemi selesai kita nggak tahu. Tapi percayalah, Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Tuhan nggak pernah membiarkan kita sendiri. Perlindungannya, pemeliharaannya akan sempurna. Banyak kesaksian yang saya dengar. Dalam keadaan ekonomi yang carut marut seperti ini, Tuhan masih tetap memberi berkat. Tapi syaratnya, ayo kita jadi anak Tuhan yang baik. Dengar-dengar mau dengerin perintah-perintahnya. Dan sudah sebentar kita akan mengantarkan ke tempat peristiwa terakhir. Saya percaya Tuhan akan menyertai dan tibakan tidak surang apapun. Dan setiap acara apa dalam pemakaman ini supaya berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Muliakanlah Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Yesus kami bersetiap waktu. Setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur padamu. Muliakanlah Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Terima kasih Bapa. Hari-hari kami di depan masih panjang. Seturut dengan segala rencana-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami senantiasa, ingatkan kami senantiasa untuk menghitung hari-hari kami, untuk tidak menyia-nyiakan setiap hari yang akan kami lalui.
Karena semua adalah kasih karunia daripada Tuhan. Ini suatu anugerah. Ajar kami untuk punya hati yang bijaksana. Untuk hidup selalu menurut jalan-Mu. Tidak menyimpang dari segala ketetapan-Mu. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Ini seperti yang diajarkan, yang diperlihatkan sebagai keteladanan dari Pak Yupo yang telah Tuhan panggil. Terima kasih Tuhan, keteladanan yang luar biasa untuk boleh menjadi panutan kami semuanya. Dan kami percaya penghiburan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna atas si Ati, Yohanes, Tevi, dan juga Lena. Engkau memberkati keluarga ini. Perlindungan-Mu senantiasa sempurna atasnya. Demikian juga dengan gereja-Mu di WTC. Kami percaya Engkau punya rencana yang indah. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu indah untuk semuanya. Demikian juga baik di usahanya, di Kairos Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengatur segalanya. Dan semuanya adalah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Biar Roh Kudus Engkau yang memimpin untuk kami semua mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dapat kami lakukan, menggenapi setiap rencana-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Mampukan kami untuk menggenapi rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan acara demi acara pada hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan lapangkan jalan menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Semuanya akan berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan, amin. Haleluya. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman sedikit dari Wakil Gembala, Pak Denis. Silakan Pak. Shalom saudara, selamat pagi. Terima kasih untuk hambanya Pak Markus yang telah menyampaikan pesan Tuhan. Ada beberapa pengumuman saudara. Tolong diperhatikan untuk yang menaiki bis, para pelayat menaiki bis, itu menggunakan bis dengan nomor 4, 5, dan 7. Disediakan bis dengan urutan nomor 4, 5, dan 7. Nah, bagi pelayat boleh menuju ke sana nanti setelah doa penutup. Satu, yang kedua, untuk mungkin ada pelayat yang ingin menggunakan mobil pribadi, mungkin belum terdaftar nomor mobilnya, bisa menghubungi Ibu Meli. Ya, Ibu Meli di belakang. Sekali lagi, karena ini masa-masa yang pandemi, sekali lagi saudara, protokol kesehatan tolong diketatkan, jangan terlalu berkerumun di sana, dan kita percaya kehadiran kita dalam penghormatan yang terakhir untuk gembala boleh menjadi berkat. Amin ya saudara ya. Itu aja pengumuman dari saya serahkan kepada WL. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Pak Markus akan tutup kita dengan doa berkat. Bapak terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Sebentar kita akan menuju ke tempat pemakaman. Kami percaya penyertaan Tuhan, Tuhan kirim para malaikat Tuhan untuk boleh melancarkan jalan menuju ke tempat peristirahatan terakhir ini. Dan setiap acara-acara di tempat peristirahatan terakhir, Tuhan beracaralah. Campur tanganlah, karena kami tahu Tuhan, Kau mengasihi kami semua. Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, mari kita angkat kedua tangan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita melihat tempat ini. Terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang sempurna dari Bapa kita di surga, di dalam kasih anak yang tunggal,
Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan, pimpinan dari Roh Kudus yang selalu menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya diberkati, mari sama-sama katakan amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mau ada tambahan, Bu? Nggak ada. Ya, boleh. Silakan, Bro. Toilet dulu, Ki. Iya.
73545 bisa di-unmute dong, tolong. Busuk belum sih kayak lagi doang. Harus bisa unmute yang mic-nya. Terus dicampur kagak jadi itu sama dia. Bukan punya dia katanya. Tiga lima empat lima tuh mic-nya belum di-unmute.